إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala setelah kita libur selama bulan Ramadan, kemudian Syawal, dan sekarang kita ada dalam bulan Dzulqa'dah. Kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita yang sekarang bertepatan dengan Sabtu yang keempat, yakni kita mengkaji kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dan sekedar mengingatkan untuk kita semuanya bahwasanya kita sekarang ada dalam bulan haram, maka ini adalah bulan yang mulia. Setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya dan setiap kemaksiatan pun demikian berlipat dosanya. Maka mari kita gunakan waktu kita di dalam bulan haram ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita sampai pada bab yang ke-30, yaitu babu maja'a fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat yang datang tentang buah-buahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas ya, di sini Al-Imam At-Tirmidzi akan bahas tentang buah-buahan yang biasa dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dikatakan al-fakihah ai yani ma yatafakkahu bihi ai yatana'amu bi aklihi, yaitu apa yang dengannya itu dinikmati dengan memakannya. Apakah itu berupa rotban kana au yabisan, ya, apakah itu basah, apakah itu kering, basah atau kering. Ya, dan maskal rahmani rahmakumullahu taala. Katin seperti buah tin, wal bitikh seperti buah semangka, wazabib dan juga kismis, warrutobi rutob kurma basah, warruman demikian juga delima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima, gitu ya. Maskal rahmani rahmakumullahu ta'ala. Qala ahlul lughati, berkata ahlul lugha, innama khussa dzalika bidzikri, dikhususkan yang demikian dengan penyebutan, padahal kan sudah disebut fakihah, buah-buahan, lalu disebut setelah menyebut buah-buahan secara umum lalu menyebut di sana kurma, ada kurma, di sana ada delima. Kenapa kok habis umum lalu disebut secara khusus? Li'annal Arab tadhkurul asya'a mujmalatan thumma takhussu minha syai'an bitasmiyati tanbihan ala fadlin fihi. Karena bangsa Arab itu biasa menyebut sesuatu secara global, kemudian mengkhususkan bagian dari yang global itu sesuatu
dengan penyebutan namanya sebagai sebuah peringatan akan satu keutamaan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang buah-buahan surga lalu menyebut di antara nama-namanya, berarti nama-nama buah-buahan yang disebut itu memiliki keutamaan, memiliki keunggulan daripada buah-buah yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, kan begitu nggih, memiliki keunggulan ya. Di Al-Qur'an tidak disebut duren ngono ka ono. Nah, ono ya. Tapi kalau pertanyaannya apa ada nanti duren di surga? Ada nggak? Yakin teman? Iya ya. Jadi segala sesuatu ada di sana. Sak njaluk nek ngene iki enak mangan duren teko duren iki deh. Tapi duren surga gak kayak duren ya, duren Manado kayak ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya, wa utubihi mutasyabihan. Mereka diberikan ya dengannya mutasyabihan yang serupa, mirip ya, tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Namanya sama tapi tidak sama. Namanya tok yang sama. Gitu ya. Disebutkan di situ nakhlun wa rumman, kurma dan delima. Ya tidak sama, itu sekedar nama. Hakikatnya seperti apa? Tidak tahu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Jadi disebutkan ya, pada penyebutan itu menunjukkan akan apa? Keutamaan. Jadi Allah menyebut spesifik itu berarti keistimewaan, ada keistimewaan yang luar biasa ya di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan hadis nomor 197. Hadatsana Ismailu ibnu Musa al-Fazariyu qala hadatsana Ibrahimu ibnu Sa'din an Abihi an Abdillah qala, dia berkata, kanan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa yakulu makan al-qitha'a war-rutabir rutobi. Makan apa? Qitha, mentimun, ketimun, timun ya, timun, birrutobi dengan rutop, makan timun dengan rutop ya, makan timun dengan rutop ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi al-qitha ma'ruf, qitha yang dimaksud qitha ketimun ini ya, ini sebangsa labu-labuan begitu ya, ma'ruf dikenal, yusbiu al-khiyar lakinnahu akbar minhu hajman, tapi lebih besar. Jadi timun tapi napa besar gede ya. Labu napa? Timun suri gede. Nggih. Gede ya. Wa rutab kadzalika ma'ruf, demikian juga rutab dikenal diketahui. Fakana adalah Nabi SAW itu yakul qitha'a birrutobi, beliau makan qitha dengan rutab, makan qitha dengan kurma basah, dimakan bareng ya. Wasayati aidan annahu, dan akan datang nanti juga beliau itu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu rotoba bil bitikh, Nabi itu makan kurma dengan semangka. Wa ya'kulu bil khirbiz, khirbiz itu garbis gini ya nanti pas-pas dong ya. Nah, melon ya, melon dengan apa, melon ya apa ya, apa jenenge ya, sama-sama buah apa, buah dingin ya, sama-sama buah dingin. Kalau kurma itu buah panas ya, kalau semangka, melon, belewah itu ya, yaitu belewah ya, maka itu buah dingin ya. Sama surahman rahmakumullahu taala. Wa hikmatul jam'i bainahuma, dan hikmah penggabungan di antara keduanya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini ya, ini di presentasi itu 3 buah jagoan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurma, semangka kali timun. Timunnya gede tapi ya, kayak timunnya awak dhewe. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hikmatul jam'i bainahuma, hikmah menggabungkan di antara keduanya, kurma sama semangka atau kurma sama
timun, atau kurma sama melon, atau kurma sama belewah ya. Jadi hikmah menggabungkannya, anar rutaba fi hararah, rutab kurma basah itu padanya ada sifat panas. Fahuwa ya yaksiru hararatahu yuksaru hararatu, fahuwa yuksiru hararatahu biburudati bidih ya. Maka panasnya itu dipecah dengan apa? Dinginnya semangka ya, dan dinginnya melon ya, dan dinginnya timun ya. Maka fayusolu i'tidalu bi aklihi ma'an, maka didapat keseimbangan dengan memakannya secara bersama-sama. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Karena memang tatkala kita makan kurma, habis makan kurma agak banyak dikit misalnya begitu ya, di lambung kita terasa hangat. Betul nggak? Di lambung terasa apa? Hangat. Di lambung itu terasa hangat. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Nah, untuk menseimbangkannya maka makan apa? Semangka dan seterusnya ya. Kalau kebiasaan di rumah saya tak jus dua-duanya. Ya, kebiasaan di rumah saya tak jus. Kalau untuk sahur gitu ya, kita jus. Ya, kurma, tapi semalam itu kita apa jenenge merendam kurma ya, sejumlah apa namanya keluarga dikalikan 7 atau 5 bisa enaknya kan gitu ya. Misalkan kurma 21 kurma gitu ya, kita rendam mulai isya direndam ya, kemudian waktu mau sahur dijus bareng dengan semangka, dijus bareng dengan apa jenenge, kalau tidak ada semangka melon ya, kalau tidak ada melon nggih belewah, kalau tidak ada itu nah, buah pir. Kita buah pir pakai apa namanya yang dingin-dingin begitu, wah enak. Ya, anak-anak senang sekali ya, jadi mesti minta dibuatkan jus seperti itu kalau untuk sahur, dan memang menjadi tenaga kuat, menjadi tenaga ya, menjadi kuat sekalipun lapar tetapi tidak ngejer, tidak lemes ya. Ya mas rahmakumullahu taala. Nah, itu kebiasaan kami di rumah. Jadi ini ya, jadi karena buah kurma itu panas maka didinginkan dengan memakan apa? Makanan-makanan yang dingin atau buah-buahan yang dingin. Semangka, kalau tadi itu secara nas Nabi SAW semangka sama timun ya. Hadis nomor 198, Haddatsana Abdah ibnu Abdillah al-Khuzai al-Basri qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisham an Sufyana an Hisham ibn Urwa an Abi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulul bittikha, beliau makan bitikh yakni kurma semangka birrutobi dengan rutob, memakan semangka dengan rutob ya. Mas rahmakumullahu taala. Jadi disebutkan ya, sumber tenaga rutob itu kurma basah, sifat panas, memberikan energi instan, kelebihan sangat manis, cepat diserap tubuh, cocok untuk bekal energi sebelum mencangkul di sawah. Nih, soalnya kalau nggak ini kita perintah ya untuk warga desa, zaman kalau anggap wong desa kabeh. Tantangan jika dimakan terlalu banyak sendirian bisa membuat tubuh terasa panas. Kalau dimakan kurma tok maka lambung panas. Memang kenyataannya seperti itu ya. Lambung terasa panas, terasa anget gitu nggih. Sama sekali rahmakumullahu taala. Jadi di sini yaqulu al-bitti khabir rutab. Nabi SAW makan semangka dengan rutab. Wa huwa bi makna ma sabaq. Maknanya seperti apa yang telah berlalu, anna rutaba harun, dikarenakan rutab itu panas, wal bittikhu baridun, sementara semangka itu dingin ya. Maka fayaksiru hararata hada atau fayuksaru hararatu hada biburu dadi dzaka,
maka panasnya buah ini ya dipecah dengan dinginnya buah yang ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad, berkata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa fil bitikhi iddatu ahadithi, ya haditha, ya pada bitikh semangka itu ada sejumlah hadis. La yasihhu minna syai'un, tidak sahih darinya satu pun, ghairu hadal haditsil wahid, selain satu hadis ini saja, ya satu hadis ini saja, ya. Wal muradu bi al akhdar, yang dimaksud dengannya adalah yang hijau, yang kulitnya hijau, karena semangka nanti yang apa rotok kekuningan gitu ya, ini yang hijau. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Jadi kalau yang hijau berarti dagingnya apa merah, dagingnya itu merah. Baik jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, kita lanjutkan hadis nomor 199. Haddatsana Ibrahimu ibnu Ya'qub qala haddatsana Wahab ibnu Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Humaidan, aku pernah mendengar Humaid, au qala haddatsani Humaidun, atau dia berkata Humaid bercerita kepada aku, qala Wahab, berkata Wahab, wa kana sadiqan lahu, dia temannya, an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau dia berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbizi warrutabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara melon dengan rutob, ya, digabung antara melon dengan rutob. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Baik, ini juga ada tambahan ya, sumber kesegar. Kalau tadi itu napa rutab, sekarang napa semangka dan timun, sumber kesegaran semangka dan timun, sifat dingin, mendinginkan dan menghidrasi, kelebihan kayak air, sangat menyegarkan di tengah terik matahari siang, peran pemadam kebakaran alami untuk menyeimbangkan efek panas dari kurma basah, ya. Ini kesimpulan daripada hadis yang kita baca jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Taib. Ra'aitu Rasulullah yajma'u bainal khirzbiz war rutab. Fihi, maka di dalam hadis itu annahu ra'an Nabi, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbizi war rutab bil akli wal muradu bil khirbizi al asfar, ya. Jadi beliau menggabungkan apa namanya khirbis, ya, yang melon itu kan apa kuning, ya, yang kuning, yang kuning. Jadi menggabungkannya dengan rutob, ya, saat memakannya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ya bisa apa namanya semangka, ya, bisa melon, bisa kemudian apa garbis itu apa belewang, ya, ya, garbis belewang, ya, itu juga bisa. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Baik. Dan itu yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena Nabi yakulu al-qitha birrutab, Nabi sesam biasa makan qitha, mentimun dengan rutab, kurma basah, ya. Kurma basah, kalau ada pakai kurma basah, tidak ada ya sudah kurma kering dikum lah basah. No? Dimut, ya Allah, ya. Jadi kurma nama jenenge kering kita apa dikum sewengi aja, itu sudah airnya itu sudah kayak gula, sudah mulai isya pagi kita angkat itu airnya sudah kayak gula, sangat manis, ya. Baik, sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala, ya. Kalau mau lagi dikum 15 hari, ya, ditutup jadi fermentasi, jadi probiotik, ya, apa dikum campur madu, ya. Jadi di apa namanya rutab, tapi kalau itu yang rutab, ya, di apa namanya dikum sama madu, jadi fermentasi dengan madu 15 hari panen probiotik. Bijinya dikeluarin dulu,
nggih baru dikum. Nah, baik, itu makanan-makanan sehatnya. Kalau saya pakai apa? Nanas. Ya. Jadi apa ngekum nanas dengan kurma ya. Awalnya itu kurmanya kok kurma, madu ya. Awalnya apa lengket begitu ya. Setelah 15 hari jadinya cair encer. Enak. Tapi lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullah taala. Hadis nomor 200, hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz Ar-Ramli qala hadatsana Abdullah ibnu Yazid ibnu Salti an Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Ruhman an Urwat an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala al-bittikha bir-rutabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan apa? Al-bittikh bir-rutabi, makan semangka dengan rutab. Ya, sama riwayat-riwayatnya jamaah sekalian rahimakumullahu taala, namun yang ini dhaif. Ya, hadis Aisyah qad sabaqa dzikruhu. Hadis nomor 201, hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibn Anas tahwil wa hadatsana Ishaq ibnu Musa qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana nasu adalah manusia ya, adalah manusia. Ini tadi ya kombinasi sebelum ini ya, kombinasi pertama kurma dengan mentimun ya, kombinasi pas mengenyangkan, bernutrisi tinggi dan tidak bikin haus. Kombinasi kedua kurma dengan semangka atau melon ya. Nabi makan bittikh bir rutab, Nabi biasa makan semangka dengan kurma basah. Energi super dari kurma, hidrasi super dari air semangka, resep rahasia tahan banting seharian di kebun. Sampai di kebonan tak enggak ya? Enggak ya? Sama sekalian rahimakumullahu taala ya. Jadi ini kesimpulan dari apa yang dimakan oleh Nabi SAW dari buah-buahan tersebut nih jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Taib ya. Jadi kalau buah kurma itu penambah tenaga, kalau semangka atau timun atau melon tadi itu penghilang dahaga ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana nas adalah manusia idza ra'au awwalats tsamari, jika mereka melihat buah yang pertama. Ya, saat mereka panen misalkan begitu atau punya buah lalu melihat buah yang pertama, maka ja'u bi ila Rasulillah, mereka datang dengan membawa buah yang pertama itu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat buah yang pertama ya, ini kan disuruh tiba musim panen. Panen apa Bu? Panen buah-buahan yang dimiliki. Lalu apa yang diperbuat ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jika mereka melihat buah yang pertama, maka mereka datang dengan bawa buah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah, jika Rasulullah SAW mengambilnya, jadi mereka bawa kepada Nabi buah yang pertama kali apa? Tumbuh, keluar, kemudian dipetik itu ya, tiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Sama sekali rahimakumullahu taala. Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahi untuk kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, berkailah untuk kami Madinah kami, kota kami. Wa barik lana fi sa'ina, berkahi untuk kami pada sa' kami. Sa' ukuran timbangan. Sa' nabawi ya 4 mud ya. Ukuran apa? Timbangan. Wa fi muddina, dan pada mud kami. Ya. Jadi maksudnya Nabi minta keberkahan pada alat timbangan agar diberkahi. Allahumma ya Allah, inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka, sesungguhnya Ibrahim hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa ini abduka wa nabiyuka, dan sesungguhnya aku adalah hambamu dan nabimu.
Wa innahu da'aka li Makkah, sesungguhnya Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk kota Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan aku berdoa kepadamu untuk Madinah. Bimisli ma da'aka bihi li Makkah, dengan semisal apa yang Ibrahim telah berdoa kepadamu dengannya untuk kota Makkah. Ya, wa mithlihi ma'hu, dan yang semisalnya bersama dengannya. Ya, jadi Makkah itu didoakan apa sama Nabi Ibrahim? Yang pertama diberikan apa? Keberkahan, keamanan, datangkan segala buah-buahan dari segala penjuru dunia, kan gitu ya, datangkan ke sana. Lalu apa? Setiap hati manusia rindu ke sana, kan begitu, betul ya? Setiap hati itu rindu ke sana, dibuat condong ke Makkah, yang imannya, yang beriman. Maka Nabi minta kebal dengan doanya Nabi Ibrahim untuk kota Madinah. Ya, jadi sama, dua-duanya sama. Madinah itu sama dengan Mekah. Ya, berkah, aman, ya, kemudian apa? Didatangkan apa? Rezeki, buah-buahan dari segala penjuru dunia, dan hatinya orang mukmin itu terpaut ke sana, condong ke sana. Semuanya pengen ke Mekah, semuanya pengen ke Madinah. Wis semua wis. Kano sing enggak. Betul ya? Iya, semuanya pengen ke sana. Sama sekali rahmatullah, semuanya punya cita-cita ke sana. Ya, setiap orang mukmin demikian. Ya, dan sekali rahmatullah taala. Qala thumma yad'u, lalu beliau memanggil asghara walidin, memanggil anak yang paling kecil, yarahu, yang beliau lihat, fayutihi, lalu beliau berikan kepada anak kecil itu dzalika thamar, buah itu. Ya, jadi setelah buah itu didatangkan kepada Nabi, lalu Nabi SAW mendoakan keberkahan. Setelah itu buah itu diberikan kepada anak yang paling kecil di antara mereka. Ya, didoakan didatangkan anak yang paling kecil. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Nah, ini ya, jangan cuma difoto, bawa untuk didoakan. Dulu ketika para sahabat melihat buah pertama yang matang, dinamakan bawarih, mereka tidak langsung memakannya, mereka membawanya berlari kegirangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar buah pertama itu didoakan. Ya, kalau kita baca hadis tadi ya, fihi annahum kanu yafrakhuna, bosnya mereka itu dulu sangat senang bi awwali thamar, dengan buah yang pertama kali matang itu. Farhan syadidan, dengan kebahagiaan yang sangat. Li'annahum la yajiduna ar-rutaba illa fi waqti sirami, mereka tidak akan bisa menemukan kurma basah kecuali di waktu panen saja. Tsumma ba'da dzalik yakunu tamran, setelah itu akan jadi kurma kering, karena zaman itu ndak ono freezer. Ndak ono apa? Freezer. Mau ndak mau harus dijadikan kurma kering, mau ndak mau harus di-PP, dikeringkan, kalau enggak busuk, kan gitu ya. Jadi mereka mendapati kurma basah itu hanya sebentar saja. Karena apa? Jumlah banyak, enggak mungkin dibiarkan. Kalau dibiarkan rusak, ya, maka mau enggak mau harus dijadikan kurma kering, ya, harus jadi tamr, ya. Wala yajiduna rutaba illa al-am al-muqbil, mereka enggak akan menemukan rutab lagi kecuali tahun depan, saat panen tahun depan. Ya, bi khilafi zamanina, beda dengan zaman kita. Ada haitsu khafidallahu linnasi rutaba, di mana Allah jagakan untuk kita buah rutab, ya, bi taisiri thallajat, dengan memberikan kemudahan pada apa? Freezer, lemari es. Fayajidunahu tiwalal am, lalu zaman kita bisa punya rutab sepanjang tahun. Kapan mau punya rutab tinggal beli, kan gitu ya, tinggal pesen teko mari ngono rutabe. Betul ya? Iya, menesaki online karena goleki kan ya, rutabmu sampai rumah. Ya. Semua mudah, jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya. Yang kadang punya rutab gak dipangan-pangan sampai Ramadan berikutnya, lali. Gitu ya, lali ketumpuk nih mburi kono gitu ya, begitu bongkar-bongkar lho ono duwe rutab aku rek gitu ya. Ya Allah, gak dipangan-pangan. Ya. Taib.
Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Fakanu, maka adalah mereka radhiyallahu anhum awwala ma yarawna bakurah ya. Pertama kali mereka melihat permulaan ya. Permulaan daripada kurma, sudah mulai melihat buah itu, kurma itu berbuah gitu ya. Maka yaitu nabi ilan nabi, mereka datang dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu da'a bi hadhihi da'wal mubarakah. Jika Nabi mengambil kurma tadi itu, maka beliau berdoa dengan doa keberkahan ini yang tadi sudah kita kita terjemahkan. Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ata'uka lil madinati bimisli ma da'aka bi li Makkah wa mithlihi ma'ah. Ya, Nabi mendoakan keberkahan keberkahan pada buah-buahan, keberkahan kepada kota Madinah, keberkahan pada alat timbang sok dan mud ya. Nabi meminta untuk kota Madinah apa yang telah diminta oleh Nabi Ibrahim untuk kota Makkah ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Maka perkataan atau sabda Nabi SAW, Allahumma inna Ibrahim abduka, ya Allah sungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu, dan aku adalah hambamu dan nabimu. Maka hadza naun min anwa'i tawassulil masyru'. Ini adalah satu macam dari macam-macam tawasul yang disyariatkan. Wa huwa tawassul ila Allah bil ubudiyah, yaitu tawasul kepada Allah dengan ubudiyah dan pengakuan. Ya. Kan kita berdoa kan seperti itu ya. Di antaranya yang kita mirip ini apa? Pengakuan kita. Kok kudu subuh sampai asar nih iling murni ya. Tahu nih. Ya. Ini apa nih? Anak abduka wa banu abdika ya. Wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka dan seterusnya itu ya. Itu kan diantara tawasul kita ya, dengan pengakuan kita bahwa kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun demikian ya. Jadi at-tawassul ilallah bil ubudiyyati wadzulli, dengan ubudiyah penghambaan, wadzulli dan kerendahan di hadapan Allah, wal iftiqari lahu dan kebutuhan kepada Allah jalla jalaluhu. Tsumma yad'ullaha lil madinati bimithli ma da'a Ibrahim. Lalu Nabi SAW berdoa untuk kota Madinah semisal dengan Nabi Ibrahim berdoa untuk kota Makkah, li Makkah wa mithlahu ma'u, dan yang semisal bersama dengannya. Fajazahullahu an ummati khairal jaza, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau sallallahu alaihi wasallam dari umatnya dengan sebaik-baik balasan ya. Sehingga kemudian kota Madinah itu juga diberkahi sebagaimana kota Makkah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak di sini, "Tsumma inna min kamali lutfi wa rifqihi wa rahmati." Kemudian termasuk di antara kesempurnaan kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan rasa kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu yakhtaru asghara walidin minal mawjudina. Beliau pilih anak-anak yang paling kecil yang ada. Beliau pilih, beliau panggil, digoleki anak yang paling cilik, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqaddimu lahu hadzal rutab, lalu beliau berikan, hadiahkan, hidangkan untuk anak itu kurma basah ini untuk dia makan. Kenapa? Li'anna nafsas saghiri tata'allaqu bihi aktsar. Karena jiwanya anak kecil itu lebih ya, kalau seneng luwe nemen senenge timbang wong gede kan gitu ya. Tatkala dia makan apa? Sesuatu ya, makan sesuatu sing wong gede ae seneng, arek cilik apa meneh, itu zaman itu loh ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Tapi arek saiki napa bi rutop? Apa rutop? Ngono ya arek ya. Kayak ciki-ciki ngono seneng kayak rutop, apa rutop. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Tapi memang kudu harus diajari ya untuk makan yang seperti ini. Ya. Jadi
Famuqtadar rahma wal mu'anasah lahu an yuqaddima lahu mithla hadza li anna farahu bi asyad, ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kurma itu kepada anak kecil itu karena kebahagiaannya lebih besar daripada orang besar. Senangnya lebih besar daripada orang besar. Senangnya is benar-benar tulus, senangnya bahagianya is benar-benar bahagia begitu. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, dan itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan keberkahan dengan ketulusan anak, ya, senang dan riangnya anak, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Karena menyenangkan orang itu kan termasuk bagian dari ibadah, ya, menyenangkan orang itu bagian dari ibadah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya wong gede misalnya dikei permen, ya napa? Ya seneng tapi biasa paling senyum ngono. Tapi arek cilik dikei permen, oh kan begitu ya. Itu bedanya, beda kebahagiaannya di sana. Sama sekalian rahmani rahmakumullah, senyumnya itu beda kan ya. Wong gede senyumnya mungkin senyum aku wis gerang ini dikei permen ngono. Ya, senyum tapi batinnya ngomong ngono, kira-kira ngono ya. Kan sing liyane arek ngono ya. Tapi mbek guyu mbek senyum, tapi lah anak kecil dikasih, oh bener-bener napa? Seneng gitu ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Di tempat yang saya ngisi di satu masjid itu ya, ada seseorang jamaah pengajian, ya, beliau sekarang sudah wafat, subhanallah ya. Wafat, ya, memang apa namanya, dunia ini isinya terus berganti, terus berkurang ya. Ya, beliau ikut ngaji mulai dari awal ngaji sampai beliau wafat, ya. Mulai dari awal halaqah itu sudah nggak tahu sudah bertahun-tahun di masjid tersebut karena sudah khatam banyak kitab di masjid tersebut, dan beliau mengikuti dari awal, setelah wafat beliau rahimahullahu taala. Nah, yang ingin saya ceritakan, tiap kali beliau apa namanya ikut pengajian selalu ngesak permen. Tujuannya apa? Diberikan kepada anak-anak. Mesti wis. Jadi anak-anak itu wis mesti napa jenenge wis siap-siap napa nampani. Nampani seneng gitu anak-anak gitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala rahimahullah, ya. Dia seneng anak-anak, selalu ngaji mesti nggawa permen. Ditumi arek cilik-cilik. Ya, permen dari dirinya itu. Ya seneng begitu ya, ya seneng. Wong gede dikei permen yo seneng tapi yang biasa saja. Wis napa? Wis napa? Wis tuwa. Ya kan gitu ya. Wis tuwa, wis tahu biyen kalau masalah permen ae wis tuwa. Arek cilik kan itu gak tuwa-tuwa jan begitu ya. Jadi sewenangnya luar biasa. Permen, coklat misalkan semacam itu ya, diberikan kepada anak-anak sewenang. Ya, mereka nerima, marun terima lari-lari kan gitu. Wis sewenang saking senenge kan begitu ya. Ya, jadi benar-benar tulus begitu, senangnya, bahagianya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan seperti itu. Kurma tadi tidak diberikan kepada orang dewasa, diberikan kepada anak yang paling kecil, dipilih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke anak yang terkecil. Ya, diantaranya tadi itu agar semakin berkah. Hadis nomor 202. Hadatsan Muhammad ibn Humaid, ya, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Qala hadatsana Ibrahim ibn al-Mukhtar an Muhammad ibn Ishaq an Nabi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Rubai' binti Muawwidh ibn Afra qalat ba'athani Mu'ad ibn Afra. Mu'ad bin Afra mengutusku biqina'in min rutabin, ya, satu wadah jenenge kurma basah, walahi ajrin min kithain zuhbin, ya, dan padanya itu ada jenenge kurma yang kecil atau bagian yang kecil dari timun, ya. Jadi ada jenenge satu wadah tempayan begitu ya, ada rutopnya, kemudian di atas rutop itu ada timunnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kitha.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seneng makan apa? Timun tadi itu ya. Seneng makan timun. Nah, kayak begini. Kayak begini kira-kira ilustrasi nih ya. Jadi wadah tempayan ono napa kurmai ono timune. Ya. Taib. Tapi kira-kira gak teko sesek ngono nek zaman niku gak ono paling ini ya. Nah. Ya mungkin ono ya, tapi teko pelepah kurma ya. Taib, kita lanjutkan. Fataitu bi, lalu aku mendatangi beliau dengannya, wa indahu khilyatun. Sementara di sisi beliau ada khilyah, perhiasan. Qad qadimat alaihi minal Bahrain, yang didatangkan untuk beliau dari Bahrain. Famala ayadahu, lalu beliau penuhi tangannya minha, dari khilyah perhiasan tadi itu, fa'atonihi, lalu diberikan kepada aku. Subhanallah ya, ngekei buah-buahan dikai apa? Perhiasan sak cakup ya. Jadi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sekalian rahmatullah taala. Ini pun demikian, ini harus kita praktekkan juga. Enggak, maksudnya gak ngini juga gitu. Maksudnya apa? Tatkala ada misal biasanya datang ke rumah kita anak-anak bawa napa nggawa napa jenenge dikongkon wong tuane nggawa napa kirim berkat wewe barang gitu ya. Ingat, amalkan hadis ini. Napa? Kasih dia uang. Itu ya, kasih dia. Ya. Ojo dijarno napa? Gak napa? Ngelantung, jangan. Amalkan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi didatangkan kepada beliau, ada anak atau orang bawa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam buah-buahan tadi itu. Dibawakan apa namanya? Kurma sama timun. Lalu onoe Nabi perhiasan, ya mau perhiasan sak piro akeh gitu ya dari Bahrain, dijupuk nang sak cakupan gak dihitung nyoh dikene sebagai pengganti. Kan ya awak dhewe kan gak perlu ngekeki dhek kalung ngono kan gak perlu. Nene kayak kalung gitu tok ya. Ya ndak ya. Jadi berikan uang. Oh senang subhanallah ya. Itu senang sekali mereka jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang kemudian kalau napa jenenge mereka disuruh lagi sama orang tuanya rebutan nang omahe awak dhewe. Ruame ngene. Aku ayo. Ya, senang sekali jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Dan senang mereka itu tulus seperti yang di apa namanya perbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan itu jelas ya, jelas berpahala ya, jelas berpahala ya. Kita beri 5.000, 10.000 atau 20.000 atau berapa ya, apa namanya seenaknya hati kita begitu untuk memberikan kepada mereka. Ya pun demikian, misalkan kebiasaan di masyarakat kita napa ana tangga masak opo awak dhewe dikirimi, betul ya? Dikirimi napa sak mangkok, sak piring, tak apa gitu ya. Balekno nih kan begitu ya. Nah, itu sudah apa namanya, itu adalah bagian dari apa? Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Begitu jamaah sekalian. Tapi semua harus lillah, karena Allah. Jangan karena tetangga. Waduh, ngoleh tak balik no piring tok sangka nopo rek. Enggak bukan begitu. Lek sangka nopo wis iku mang malih sungkani sampean. Gak oleh ganjaran. Hanya dapat napa? Gak diundomono tonggo ae kan gitu, tapi nggak dapat pahala. Maka kita kalau napa jenenge membalas dia ya. Jadi kita dikirimi sama mereka itu napa jenenge makanan, kita kembalikan dengan diisi makanan yang lain misalkan. Itu semua lillah, karena Allah. Ingat, karena Allah, bukan karena tetangga, agar apa kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Terus yo ndak harus podo, lek podo lah yo opo rek gitu ya.
Cuk dulu aku dikeki apa biyen kacang ijo. Wah, engko tak gaekno kacang ijo tak balekno maneh. Ya gak ngono. ya gak ngono ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Itu juga malah jadi gak baik. Ya, itu malah gak baik. Iya. Ada apa namanya seperti ini kejadian betul ya. Ada ummahat itu melahirkan punya anak, kebiasaan kita itu kita bicara adat loh ya, itu kebiasaan loh ya. Lalu kemudian umat-umat yang lain atau kemudian berkunjung ke rumahnya sambil bawa macam-macam sakarepe kan gitu ya, ono sabun iya, ono macam-macam gitu ya. Ya. Nek kula di anak itu sampai gantek setahun gak tahu tuku sabun kan sembarang kok ada numpuk di gudang subhanallah kayak nembak kulaan. Ya, 3 anak saya itu subhanallah jazahumullah khairan. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Ini ada yang lain itu dibawakan hadiah. Hadiah berupa apa? Mainan apa gitu ya, hadiah mainan. Suatu ketika yang ngasih hadiah mainan ini melahirkan. Lah kok ditukokno persis mirip persis yang sama mbek sing biyen dikei hadiah. Sing pikir iki ya opo ya. Ben tak kei dibalekno maneh. Kan malah ngono. Ya jangan seperti itulah, aja gak usah dititeni. Ben aku nggawa apa kok tak tukokno apa sing persis ngono. Iki memang utang piutang apa ya apa? Ini bukan utang piutang, ini hadiah, bukan utang piutang. Kenapa kadang sampeyan titeni barang gitu ya, dicuwateti fulanah nggawa apa iku sabun ngene-ngene ya, cuwateti kabeh marono begitu dhek nglairno persis kayak utang piutang. Ini bukan utang piutang, ingat itu hadiah, bukan utang piutang. Ya, tatkala kita datang misalkan menjenguk dia, mengunjungi dia, kita nggak punya apa-apa, nggak iso ngasih hadiah, nggak apa-apa. Popo nang mboten gak popo. Hah? Popo tuh gak popo? Nggak apa-apa. Ya mas sekalian, rahimani rahmakumullahu ta'ala, masalah. Itu ya. Itu namanya hadiah. Jangan menjadi sebuah beban ya. Sampai rumangsa diutangi. Itu ndak ono ceritane diutangi, itu ndak ada ya. Ya mas sekalian, rahimani rahmakumullahu ta'ala ya. Nah ini sekedar nawa jenenge mali iling ya cerita begitu ya. Lah apa kok dibalekno gitu ya. Aku ben ngekei apa dibalekno. Ya. Dari satu apa namanya keluarga tertentu begitu. Dia punya prinsip begitu lah, ono sing ngekei aku hadiah berarti aku utang. Dibalekno kabeh. Ya. Baik. Mainan balekno mainan. Kereta bayi dibalekno kereta bayi. Subhanallah, apa ngono iku ya? Baik, kita lanjut. Lanjut. Saya mana tadi? Wa alayhi ajrin min kitha'in zuhbin. Ajrin jamu jarwin wa saghir min kulli syai' hayawanan kana aw ghairihi wal muradu nal kitha ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah timun ya, timun kecil ya. Di kurma-kurma dengan timun-timun kecil diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa inda khiliyah qad qadimat alaihi minal Bahrain. Di sini Nabi sallallahu ada perhiasan yang didatangkan kepada beliau dari Bahrain. Ya. Jadi tadi itu Nabi dikasih nampan ya dengan buah kesukaan Nabi. Isinya apa? Kurma basah dan timun yang kecil-kecil ya. Ini kebiasaan Nabi SAW. Lalu sama Nabi SAW apa? Orang yang bawa tadi dibales dengan dikasih apa? Sak cakup perhiasan, dicupukno sak cakup ya. Saking dermawannya Nabi SAW ya. Jadi di hadapan Nabi ai baina yadai SAW hilyatun qadimat alai minal Bahrain ya, atau qadimat alai minal Bahrain, yaitu perhiasan yang datang dari Bahrain. Famal ayadahu minha, beliau penuhi tapak tangan beliau dari perhiasan tersebut. Fa'tanihi, lalu beliau berikan perhiasan itu kepadanya ya. Jadi taulah minal hilyah munasib
Ya. Li'annal mar'ah hiyallati tastakmilul hilyah, karena wanita memang pakai perhiasan. Jadi yang bawa tadi itu siapa? Perempuan datang kepada Nabi ngasih hadiah berupa kurma sama dikasih perhiasan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seneng? Seneng? Wong wedok dikasih perhiasan seneng? Ya nawamen kan gitu ya. Nawamen senengnya luar biasa. Ya, taib. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ini balasan Nabi SAW luar biasa. Kira-kira larangan di kurma sampai perhiasan emang? Ya jelas kan gitu ya. Apa mana dikrusno hari ini kan gitu ya. Loh. Pira regane kurma, pira regane perhiasan emas ya, dikrusno hari ini. Luar biasa. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Pemene gambare koyo ngono, wis kira-kira lho warang iki kira-kira ngene. Nek ndelok gambare iki lho. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala ya, dibalas dengan namanya perhiasan emas segenggam tangan beliau, sak gegem. Ya, emas sak gegem. Nah, sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala ya. Jadi ini mentalitas kedermawanan desa kita lah, apa kok desa kita ya. Hargai pemberian, jangan lihat seberapa murah harga timunnya, tapi lihat apanya, ketulusannya. Balas lebih baik. Sunnah Nabi adalah membalas hadiah kebun tetangga dengan balasan yang jauh lebih bernilai, atau minimal doa yang tulus. Nah ini yang kita amalkan sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala ya. Anak-anak tetangga yang ngirim, disuruh orang tuanya ngirim kepada kita apalah makanan apa, maka beri mereka hadiah. Jangan dibiarkan mereka keluar dari rumah kita tanpa bawa apa-apa. Bahagiakan mereka, senangkan mereka ya. Itu ya, ini apa namanya ya, seperti itu kita amalkan yang demikian ya, sehingga mereka sewenang kalau disuruh orang tuanya ke rumah kita itu sewenang rebutan aku wae. Soalnya mesti napa? Aro wis mesti oleh duit. Jadi sewenang jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Taib. Hadis yang terakhir, hadis nomor 203, hadatsana Ali bin Hujrin qala hadatsana Syarik an Abdullah bin Muhammad ibnu Aqil. Ibnu Aqil mana tadi? Anir Rubayyi binti Muawwidh ibni Afra, dari Rubayyi binti Muawwidh bin Afra. Qalat, dia berkata, ataitu Nabi SAW bikina'in min rutabin wa ajrin zuhbin fa'atani mil'aka fi khulyan au qalat dahaban ya. Segenggam, dikasih apa tadi? Segenggam perhiasan atau segenggam emas sak gegem. Nah, emas sak gegem. Kira-kira pirang gram? Akeh yang jelas akeh sak gegem lho. Ya. Nah, sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib. Ini tentang buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan bahas tentang minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jam? Ya napa? Cukup, Pak? Cukup? Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Nggih, panten. Tadi disebutkan ada makanan yang jenisnya dingin dan panas, Ustaz. Kalau dari contoh-contoh buah tadi, sepertinya kalau yang makanan dingin tadi berair, Ustaz, nggih? Iya, berair. Banyak airnya. Mengandung banyak air, ya. Tidak dimangan kres, nah itu ya. Moro langsung kayak kepres gitu ya. Nah, baik, dari jamaah silakan yang bertanya, yang lainnya di ruangan mungkin. Ada yang bertanya? Oh, apa kita kok nong ya? Apa? Nggih. Kurma yang ditaruh di 15 hari itu dimasukkan ke kulkas atau di? Oh, di luar, Pak. Kalau dimasukkan kulkas ya beku di udara ruangan.
Nih, di udara ruangan. Bijinya dikeluarkan dulu baru dimasukkan. Nih. Biar jadi probiotik. 15 hari. Iya, ya kurang dari itu sudah bisa dimakan. Kan lebih dari itu kok tadi khomer kok mana? Nggih. Tep yang lain? Kalau itu sih resep-resep apa namanya tabib-tabib masa kini. Ya. Ijtihad, itu namanya ijtihad. Ya. Ijtihad itu namanya praktisi herbal ya. Samun cek apa? Cukup, Ustaz. Gimana? Cukup? Sudah tidak ada pertanyaan, Ustaz. Tidak ada ya. Tapi demikian sama sekali rahmatullahi taala, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.